Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Indrianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 1931510760. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen strategi dengan tema evaluasi strategi. Saya dari kelompok B3 dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi strategi. Pengertian evaluasi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur presentasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: koperasi, divisit atau unit bisnis strategi, dan fungsional. Yang kedua ada hakikat evaluasi strategi. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Keputusan strategi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, banyak perencanaan strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontrak produktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama ada sifat dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar antara lain memeriksa dasar strategi, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Yang kedua ada jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian strategi merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik secara strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Ada 4 jenis dasar pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian premis. Setiap strategi didasari pada perencanaan atas premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi. Proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi masih berlaku atau tidak. Perencanaan pemikiran terutama berkaitan dengan faktor lingkungan dan industri. Yang kedua ada pengamatan strategi.
Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam yang lebih sering di luar perusahaan, yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksanaan strategi di masa depan. Yang ketiga, ada pengendalian berupa peringatan khusus. Tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat tepat untuk memikirkan kembalinya strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Yang ketiga, ada kerangka kerja evaluasi strategi. Menelaah berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap metrik EFE dan metrik IFE. Metrik IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, operasi, lead back, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Menyelidiki deviasi secara rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif. Bagi masa depan, contoh perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah memperbaiki struktur organisasi, mengganti satu atau dua individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi misi perusahaan. Sekian presentasi dari saya Santika Indrianti. Ingin berterima kasih pada kalian yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.